Namaku Aliza. Aku bekerja sebagai admin di salah satu perusahaan. Saat itu kantorku baru saja pindah ke gedung baru. Gedung baru kantorku ini berada di salah satu ruko di sekitaran Kosambi. Aku pun datang hari itu untuk melihat gedung baru. Bisa dibilang, bangunan gedung baruku ini masih bangunan zaman dulu. Namun, memang lebih luas dari kantor sebelumnya. Ada 4 tingkat di kantor baruku ini. Di setiap lantai ada kamar mandinya. Lantai 1 dipakai untuk garasi. Dan kulihat masih banyak tumpukan dus dan barang-barang dari kantor lama yang belum dibereskan. Barulah beranjak ke lantai 2. Itu adalah kantor, dapur, ruang kumpul, dan ada balkon yang menghadap ke jalan. Di lantai 3 ada kamar untuk tidur anak-anak kantor. Dan ada juga kamar pembantu di sana. Dan terakhir di lantai 4 itu ada loteng, ruang kecil yang kosong, dan ada toren air. Seminggu kemudian, setelah selesai direnovasi, barulah kami pun menempati kantor baru itu. Pegawai di sini dibagi 3 shift dan bergantian selama 24 jam. Jadi bisa dibilang kantor ini tidak pernah sepi. Hari demi hari dilewati, dan sampailah hari itu. Aku ingat hari itu hari Kamis. Aku mendapat shift malam yang akan dimulai jam 10 sampai jam 6 pagi. Aku biasa datang lebih awal agar bisa istirahat dulu. Sekitar jam 8 malam, aku sampai di sana. Kulihat rekan kerjaku di shift itu ada di lantai 2. Ada 4 orang yang masih di kantor. Ada 2 temanku yang sedang di ruang kumpul, sedang bermain game. Dan 2 orang lagi termasuk aku ada di ruangan kantor. Yang ku tahu, tidak ada lagi yang berada di kantor itu selain kami berempat. Suasana kantor itu sepi sekali. Hanya samar terdengar permainan game temanku. Sedangkan aku
sedang melihat-lihat handphone saja, sambil tiduran di sofa menunggu waktu absenku. Sampai aku mendengar kok ada suara gaduh di lantai 3 ya. Tepat di atas ruanganku. Ku dengar seperti ada yang berjalan bolak-balik. Dan terdengar suara pintu kamar dibuka tutup. Aku pun berkata pada teman di sebelahku itu, apa dia juga mendengarnya? Tapi kata temanku, dia tidak mendengarnya. Karena memang saat itu dia sedang konsen di depan komputer. Penasaran? Aku pun mengintip ke tangga yang menuju lantai 2 itu. Tangga itu memang tidak terlalu besar dan diapit tembok, jadi seperti lorong. Siapa ya? Ada si Bibi gitu? Mungkin itu pembantuku yang sedang beres-beres. Aku pun kembali ke mejaku, sampai temanku pun bertanya, "Kenapa, Za?" kayaknya ada si Bibi dia lagi beres-beres di lantai 3. Si Bibi. Za, si Bibi tuh udah balik dari tadi maghrib kali. Dia tuh udah gak mau lagi nginep di sini. Gak tahu deh kenapa. Masa sih? Terus siapa dong? Jangan-jangan maling lagi. Aku dan temanku itu saling bertatapan. Aku memberitahu temanku yang lain, dan ketika itu aku berkata, ada orang di atas. Tadi aku dengar banget ada yang bolak-balik sama buka tutup pintu. Kataku sedikit panik. Kami berempat pun langsung ke atas mengecek langsung. Sampai di lantai 3, kami cek semua kamar. Bahkan sampai ke lantai 4 pun pintu semuanya masih terkunci. Jendela juga tertutup. Bahkan ada teralis besinya. Jadi tidak mungkin ada yang bisa masuk dari atas. Dan jelas di lantai 3 itu sepi. Tidak ada siapa-siapa. Kami tutup kembali semua pintu dan beranjak turun ke bawah. Temanku bilang, mungkin aku salah dengar. Mana mungkin salah dengar. Jelas-jelas aku mendengar sekali suara itu. Tak lama setelah itu, aku pun absen karena sudah beranjak jam 10 malam.
Dan temanku yang di shift sebelumnya pun mulai beres-beres pulang. Sedangkan teman yang se-shift denganku itu belum datang. Aku coba bujuk Teh Vera untuk menemaniku dulu deh. Teh, temenin dulu lah. Aku takut nih. Tunggu sampai yang lain datang ya. Kemudian Teh Vera bilang, Aduh, Teteh udah dijemput, Za. Maaf ya. Kalau ada apa-apa, kamu telepon Mang Denny aja. Ke rumahnya deket sini kok. Ya udah ya, Teteh duluan ya. dan tak lama mereka pun pulang. Duh, kenapa sih harus sendirian gini? Pada kemana sih? Aku coba telepon satu persatu temanku yang sesif itu. Gak diangkat lagi. Pada di jalan gitu. Tahu ah. Aku pun coba menghilangkan rasa khawatirku dengan browsing di komputer. Tak berapa lama, ku dengar ada suara di mesin absen. Akhirnya datang juga nih. Ku tengok ke belakang dan sekilas ada yang naik ke tangga menuju lantai 3. Kulihat jadwal malam ini. Aku, Royhan, dan Adi. Mungkin itu Roy kali ya. Roy! Teriakku sambil mengintip ke tangga menuju lantai 2. Roy! Terdengar suara ada yang menggeser-geser barang di lantai 3 itu. Roy! Lagi ngapain kamu? Hey! Tetap tidak ada jawaban apa-apa. Roy! Astaga! Tiba-tiba saja lampu di lantai 2 ini mati. Dan seketika itu lantai 2 ini menjadi gelap. Namun kulihat di lantai 3 masih menyala. Buru-buru aku keluarkan handphoneku dan ku SMS Mang Denny agar segera datang ke kantor. Mungkin ada yang konslet. Aku pun masih berdiam di bibir lorong tangga menuju lantai 3 itu. Roy, buruan turun!
Dan dari lantai 3 itu, terdengar suara pintu dibuka. Dan ada suara langkah kaki yang mendekat. Aku mengintip dari bawah lantai 2 itu ke arah lantai 3. Langkah kaki itu semakin mendekat. Dan kini ada suara mulai menuruni tangga. Aku sangat berharap itu temanku yang turun. Dan ketika kulihat yang turun dari tangga itu, itu bukan temanku, tapi sosok perempuan dengan rambut panjang terurai, wajahnya pucat putih, matanya kecil dan raut wajahnya terlihat marah. Memakai gaun merah oriental, dia berjalan menuruni mendekatiku. Tiba-tiba ada yang memegang pundakku dan Neng, kunaon Neng? Neng? ketika aku buka mataku, itu adalah Mang Denny. Aku pun buru-buru turun ke lantai bawah. Singkat cerita, aku pun menceritakan apa yang kualami tadi. Mang Denny pun berkata memang di lantai 3 dan lorong tangga itu ada penunggunya. Pembantu yang jaga di sini sering sekali diganggu jika menginap di sana. Dan sejak itu dia tidak berani lagi menginap di sana. Dan sosok itu memang benar. Seorang perempuan keturunan yang sering terdengar berjalan-jalan di tangga atau di lantai 3. Tak lama, temanku pun berdatangan. Dan mereka pun akhirnya berbagi pengalamannya. Pernah juga di balkon lantai 2 yang menghadap ke jalan, ada pintu kaca dan tiba-tiba ada yang menendang pintu. Kadang juga ada yang ketuk 2 jendela dari luar. Bahkan ada yang sampai erep-erep dan didatangi sosok perempuan itu. Tak jarang juga tercium bau-bau kembang dari arah tangga menuju lantai 3. Dan kini, aku pun sudah harus membiasakan diri berada di kantor bersama makhluk itu. Pesan yang jaga di sana adalah kita harus sopan apalagi ketika melewati tangga itu. Karena disitulah tempatnya dia berada.